Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Kemudian salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat kepada Ibu Fahma Islami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah, semoga dimanapun ibu berada senantiasa Allah berikan kesehatan, berikan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan setiap aktivitas. Teman-temanku seperjuangan yang berbahagia, semoga senantiasa juga diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menuntut ilmunya. Meskipun di masa pandemi ini kita berkuliah secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat juang kita dalam berthalabul ilmi. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 5 izin memaparkan dari makalah kami yang berjudul Pola Perkembangan Dakwah Islam di Cina, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Baiklah, untuk mengawalinya, saya Lia Fadilah dengan NIM 1915129 izin memaparkan tema yang akan saya bahas, yaitu pola berdakwah Islam di Cina. Islam datang di Cina melalui 2 jalur perdagangan, yaitu jalur laut dan jalur darat. Komunitas Muslim melalui jalur tersebut telah meningkat terus-menerus melalui imigrasi, perpindahan agama, dan pernikahan. Pada abad ke-6, perdagangan antara Arab dan Cina sangat berkembang melalui Ceylon. Abad ke-7, perdagangan segitiga antara Arab, Cina, dan Persia semakin berkembang lagi. Dan kota Shirov di Teluk Persia merupakan bursa bagi pedagang Cina. Periode ini bersamaan dengan dinasti Tang di Cina pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Sumber-sumber Cina kuno lainnya menyebutkan bahwa ekspedisi Arab pertama kali datang ke Cina di tahun kedua, yaitu pada masa dinasti Tang, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Muslim Cina percaya bahwa para delegasi ini berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Muslim yang pertama yang menyebarkan Islam di Cina. Mereka datang melalui jalur laut dan mendarat di Kanton, kemudian pergi ke ibu kota Chang'an. Mereka disambut oleh kaisar dan diizinkan membangun sebuah masjid, dan masjid tersebut dikenal dengan masjid pertama yang dibangun. Perkembangan serta kemakmuran yang dialami oleh kaum muslim sampai berakhirnya masa dinasti Mongol dapat dilihat dari banyaknya masjid yang mereka bangun. Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kaum muslim pada masa ini adalah sikap akomodatif dari kaisar yang menjalin hubungan persahabatan dengan gubernur atau pangeran Islam di negeri-negeri yang berbatasan di sebelah barat, dan sering terjadi pertukaran duta. Kemudian data sejarah Islam masuk ke Cina disebutkan dalam hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Sedangkan perjalanan dakwah ke Cina disebabkan adanya lembaga perdagangan Arab dan Cina yang terjalin lama sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Walaupun tidak ada catatan yang tepat mengenai tahun kedatangan Islam di Cina, catatan dari dinasti Tang telah menjelaskan bahwa terjalin hubungan diplomatik antara pemerintahan Cina dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Catatan itu menyebutkan bahwa pada awal pemerintahan dinasti Tang telah sampai orang asing ke Cina dari Madinah. 3 orang asing berasal dari Madinah. Mereka tidak memakan daging babi, tidak meminum arak, dan menyembelih hewan sebelum memakannya.
Mereka kemudian menetap di kanton. Mereka berniaga dan amat patuh pada pimpinan yang mereka pilih. Orang asing yang dimaksudkan itu ialah pedagang Arab yang telah membentuk suatu komunitas yang cukup penting di kanton. Adapun pola dakwah kontemporer di Cina itu terbagi menjadi dua, yaitu pola dakwah secara kultural dan pola dakwah secara politis. Pola dakwah secara kultural ini terjadi pada abad ke-19 dan 20. Periode ini, orang-orang muslim membangun lebih dari 1.000 sekolah dasar, perpustakaan, dan banyak sekolah menengah lainnya. Mereka berhasil mengenalkan studi bahasa Arab dan Islam di universitas-universitas Cina, seperti Universitas Beijing, Universitas Sentral, Universitas Sungsan, dan sebagainya. Dalam dakwah bil qalam, telah banyak juga diproduksi sejumlah literatur besar Islam, seperti majalah studi Islam, surat kabar Islam, sinar Islam, matahari terbit, pemuda muslim, al-islah, kemanusiaan, bang tau, batas-batas, dan al-awqaf, dan sebagainya. Kemudian pola dakwah yang kedua adalah pola dakwah secara politis. Secara politis, umat muslim Cina membuat kemunculan kembali secara mengesankan. Banyak di antara umat muslim Cina bergabung dengan revolusi nasionalis, sementara pengorganisasian semua muslim Cina di bawah payung tunggal dimotori oleh muslim Mongolia dengan pembentukan Liga Limama. Itu gerakan-gerakan pembaharuan bersemangat Wahabiyah yang dikenal sebagai Yihewani atau Ikhwan, menjadi populer berkat dukungan kaum nasionalis dan para panglima perang. Mereka menilai bahwa Islam tradisionalis terlalu menyesuaikan diri dengan praktik-praktik Cina dan menilai Sufisme terlalu memuja wali dan makam, sehingga aktivitas-aktivitas gerakan dakwah dalam pola ini lebih difokuskan pada aspek pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Perluasan wilayah kekuasaan menunjukkan perluasan wilayah daerah Islam di Cina dalam proses menggunakan pendekatan jalur dagang atau kultural dan politik atau struktural. Dakwah dengan pendekatan politik terjadi dalam budaya diplomatik yang bangsa antara Khalifah Hisham dengan Kaisar Zhongxun, di mana Khalifah mengutus duta Arab bernama Sulaiman ke Cina. Hubungan diplomatik ini terjadi ketika Kaisar Xuan digulingkan oleh pemberontak. Lalu Kaisar Xuan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Su Sung, pada tahun 756 Masehi, dan Kaisar Su memohon bantuan kepada Khalifah Abbasiyah yang dijabat oleh Al-Mansur. Lalu Al-Mansur mengirim pasukan dan berhasil merebut dua kota penting dari tangan pemberontak, yaitu Xinganfu dan Honanfu. Pada akhir pemberontakan, pasukan Arab tidak kembali ke negerinya, tetapi menikah dan menetap di Cina dengan berbagai alasan. Perkembangan komunitas Islam di Cina memperlihatkan perkembangan dakwah Islam di sana. Berbagai aktivitas umat Islam di Cina menunjukkan perilaku budaya Islam sekaligus memperlihatkan syiar Islam. Menurut Ibnu Battuta, bahwa ia mengunjungi berbagai kota pantai di Cina pada pertengahan abad ke-14, dan menurutnya di setiap kota terdapat suatu wilayah khusus bagi orang Islam. Mereka dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Cina. Nah, adapun kebangkitan Islam di Cina antara lain pernikahan kaisar dengan tawanan cantik, dan karena cintanya dibangunlah masjid yang langsung berhadapan dengan istana. Kemudian dakwah sosial dilakukan dengan membantu anak-anak dari keluarga miskin di Cina, dan anak-anaknya dibesarkan menjadi Islam. Selanjutnya, orang-orang Islam Cina cenderung hidup bersama terpisah dari penduduk yang beragama Islam. Baik di kota maupun di desa, mereka tidak suka apabila ada seseorang yang tidak mau beribadah di masjid. Dan banyak kebangkitan-kebangkitan Islam lainnya. Beberapa pola dakwah yang dikembangkan kaum muslimin di Cina tersebut menjadikan Islam sebagai agama yang berkembang di Cina. Akan tetapi pada masa-masa selanjutnya, ketika Cina memasuki pemerintahan Republik Cina dengan menganut sistem pemerintahan berideologi komunis, sangat berpengaruh terhadap kemunduran dakwah Islam di Cina. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Chandriansyah. Di sini saya akan membahas tentang pola perkembangan dakwah di Islam di Asia Tengah.
Dakwah Islam di berbagai wilayah Asia Tengah sejak awal telah memperlihatkan karakteristik penyebaran awalnya. Misalnya, penduduk Muslim di Asia Tengah dan Kaukasus yang masuk pada penaklukan Arab yang cenderung konservatif dan tradisional. Sebaliknya, Islam di wilayah Volga Tengah, khususnya di bagian Tatar Kazan, cenderung modern dan liberal, yang menggambarkan bahwa Islam di bawah pedagang dan diplomat. Islam di Kaukasus Utara masuknya sebagian melalui tarekat-tarekat Sufi yang bersifat sangat konservatif dan kadang cenderung militan. Sementara itu, mayoritas masyarakat Muslim di Asia Tengah adalah berakidah Sunni dan bermazhab Hanafi. Rata-rata mereka berasal dari Turki dan bertutur kata bahasa Turki, kecuali orang Tajik yang secara etnis dan linguistik adalah Indo-Iran. Dengan demikian, terdapat satu rangkaian kesatuan yang hampir tanpa putus dari Asia Tengah, Cina, dan Turki. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, Arab berhasil membawa Islam ke Transcaucasia Timur, kendati pun ditentang oleh orang Georgia dan orang Yahudi Khazar di wilayah ini. Namun dakwah Islam berlangsung dengan cepat sehingga pada abad ke-8 mayoritas penduduk sudah Muslim. Islamisasi berlangsung hingga pada abad ke-12 ketika perlawanan orang Yahudi dan Kristen sudah tidak ada lagi. Periode damai ekspansi Islam ke Asia Tengah datang bersama para pedagang sepanjang rute-rute perdagangan bulu binatang dan sutra yang termasyhur. Yang pertama dari utara ke selatan sepanjang Volga, dan yang kedua dari barat ke timur dari Laut Hitam ke Cina. Kemudian pada abad ke-13 adalah abad ke-8 bagi Islam di Asia Tengah. Karena invasi Mongol. Pada awalnya kekuasaan Mongol sangat anti-Islam karena banyak pemimpin Mongol yang beragama Buddha dan Kristen Nestorian. Akan tetapi Islam tetap bertahan berkat usaha dakwah yang dilakukan oleh tarekat-tarekat Sufi yang banyak menarik masyarakat untuk masuk Islam, dan bahkan penguasa Mongol sendiri pun, yaitu Kekhanan Chagatai, yang berhasil diislamkan. Pada abad ke-14, wilayah-wilayah ini penting masuk Islam ke Kekaisaran Rusia, seperti Kazan, Astrakhan, dan Siberia Barat. Pada masa ini, umat Islam diperlakukan sebagai warga Rusia yang tidak mendapatkan hak seperti yang dinikmati oleh orang Kristen. Para bangsawan Muslim didorong untuk masuk Kristen, dan di beberapa wilayah beberapa pemimpin agama Islam diusir ke pedalaman, dan masjid-masjid pun dihancurkan. Sampai akhirnya Islam dapat berkembang kembali, khususnya masa Kekaisaran Catherine Agung yang menganggap Islam lebih berpengaruh memberadabkan Asia daripada orang Kristen. Pada masa ini, Catherine menjamin hak penting kaum Muslim, khususnya berkenaan dengan praktik keagamaan, mensponsori pembangunan masjid, dan mendirikan institusi Islam yang berwenang luas atas penduduk Muslim Kekaisaran Rusia. Pada masa ini, tarekat Sufi merupakan unsur penting dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam sejak masa Kekaisaran Rusia paling awal. Pada masa penaklukan Rusia, 4 tarekat aktif di Asia Tengah, yaitu Naqsyabandiyah, Yasawiyah, Qadariyah, dan Kubrowiyah. Tarekat Naqsyabandiyah ini berdiri di Bukhara pada abad ke-14, dan asal tarekat ini lahir dan merupakan tarekat paling bergengsi di wilayah tersebut. Sementara Yasawiyah berdiri pada abad ke-12. Peranannya sangat penting dalam mengislamkan suku-suku non-Madik dan berkibar kembali pada abad ke-20 di masa kekuasaan Rusia dan Soviet. Yang ketiga ada tarekat Qadariyah. Tarekat ini berdiri pada abad ke-12 di Baghdad dan masuk ke Asia Tengah pada abad pertengahan. Tarekat inilah yang kemudian melahirkan beberapa organisasi Sufi militan yang menentang keras kekuasaan Rusia sampai terdisintegrasinya Uni Soviet. Yang dalam gerakannya mereka memandang perjuangan melawan dominasi Rusia merupakan bagian dari jihad. Yang terakhir ada tarekat Kubrowiyah, berdiri pada abad ke-12 di Kharazm dan berperan penting dalam gerakan Islamisasi suku-suku non-Madik di Orde Emas. Pada awal pemerintahan Rusia, abad ke-19, penaklukan yang dilakukan di Rusia melahirkan Asia Tengah dengan wilayah administratif organisasi yang baru. Pada awalnya, kerajaan Rusia menguntungkan bagi organisasi keagamaan Muslim. Di Bukhara, sebuah organisasi Muslim yang terorganisir secara baik dan mendapatkan dukungan dari
beberapa negara mencapai tingkat kohesi sosial dan ekonominya. Di bawah kekuasaan Soviet, Islam di Asia Tengah mengalami 7 kebijakan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu serangan kavaleri yang berlangsung dari tahun 1917 hingga 1919. Periode ini menandai serangan umum kaum Bolshevik lokal atas semua lembaga agama termasuk Islam. Lalu periode kedua tahun 1919 sampai 1928 adalah periode komunisme nasional muslim, pembentukan sejumlah muslim inovatif khususnya dengan kemunculan seorang Tatar Kazan bernama Mir Said Sultan Galif yang bergabung dengan gerakan Bolshevik untuk meraih beberapa tujuan nasionalis. Mir Said dan yang lainnya menyintesiskan nasionalisme, sosialisme, dan Islam menjadi sebuah doktrin yang memprioritaskan masalah-masalah nasional dan Islam kaum muslimin Rusia. Periode ketiga yaitu serangan frontal penguasa Soviet terhadap Muslim dari 1928 sampai 1941. Penguasa komunis menutup atau menghancurkan ribuan masjid dan para ulama ditembaki dan ditahan. Periode keempat selama Perang Dunia II, penguasa Soviet mengendurkan kebijakan ini dalam rangka menarik kebijakan dalam perang Rusia melawan Jerman. Namun ribuan masyarakat Muslim malah berpaling berpihak melawan Rusia dan memihak Jerman. Periode kelima, ketika tekanan resmi terhadap Islam mengendur, terjadi setelah pasca perang. Pada periode ke-6 tahun 1959, Nikita Khrushchev meluncurkan kampanye baru anti-agama. 5 tahun kemudian, penguasa Soviet menutup mayoritas masjid yang masih berfungsi. Pada periode ke-7, setelah tersingkirnya Nikita Khrushchev, pemimpin Soviet tak lagi terang-terangan menyebut Islam sebagai kontraproduktif, bahkan dinilai sebagai ahli strategi Soviet, menganjurkan memanfaatkan Islam sebagai senjata diplomasi dalam perjuangan melawan Barat. Pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev, dalam kebijakan Glasnost-nya, meledakan ekspresi religius di kalangan semua kelompok negara Uni Soviet. Di Asia Tengah khususnya dalam perang di Afghanistan, terjadi di Uzbekistan dan Tajikistan. Pada Agustus 1991, saat kudeta terhadap Gorbachev, organisasi Islam tak resmi bermunculan di berbagai wilayah Muslim. Dalam beberapa kasus, terjadi persaingan untuk mendapatkan dukungan dan kekuasaan politik. Dengan runtuhnya Uni Soviet, berarti lahirlah kembali Islam yang dibarengi dengan gerakan dakwah Islam. Ribuan masjid dan sekolah Islam dibuka kembali. Negara Asia Tengah yang merupakan bekas pasca Soviet mengorbankan kembali semangat Islamnya secara terbuka, bahkan melalui jenjang-jenjang jabatan di Partai Komunis, mendukung Islam sebagai keyakinan religius nasional karena keyakinan tulus dan kebutuhan politik, dan terjalin ikatan antar negara-negara Muslim baru dan dunia Islam lainnya, termasuk kedutaan-kedutaan besar serta anggota asosiasi ekonomi Islam. Dari perjalanan panjang kesadaran Islam di wilayah-wilayah Soviet di Asia Tengah, baik religius maupun kultural, tidak dapat dihapus dengan cara halus maupun kasar. Meskipun ketaatan religius kaum Muslim di bekas Uni Soviet tidak sempurna akibat terisolasi dari dunia Islam yang lebih besar selama hampir 8 dasawarsa, perasaan mereka sebagai bagian dari umat Islam sangat kuat dan meningkat. Di beberapa negara baru bekas koloni Soviet, kelompok-kelompok politik penting menyuruhkan didirikan Republik Islam dan selalu menghormati unsur-unsur Islam dalam kekuatan politik mereka. Dengan demikian, masyarakat Muslim Asia Tengah baru memulai babak baru dan kehidupan masyarakat dan bernegara yang telah lama kehilangan warisan Islamnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pola perkembangan dakwah Islam di Asia Selatan. Pengaruh Islam pertama kali datang ke Asia Selatan terasa di awal abad ke-7 dengan munculnya para pedagang Arab. Para pedagang Arab ini yang datang ke Asia Selatan digunakan untuk mengunjungi daerah di Malabar, yang merupakan suatu daerah yang menghubungkan antara mereka dengan pelabuhan di Asia Tenggara. Menurut sejarawan Eliot dan Dawson dalam buku mereka The History of India, mereka datang dengan menggunakan kapal pertama yang membawa wisatawan Muslim terlihat di pantai India sejak 630 Masehi. Di antara wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Islam adalah kawasan Asia Selatan, khususnya negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Islam diperkenalkan dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang yang diwarnai dengan budaya keagamaan yang terorganisir secara mapan. Sementara itu, keagamaan di Asia Selatan diwarnai dengan sistem kasta, Hinduisme, Brahmanik, dan keyakinan Buddha, dan diwarnai dengan dominasi elit Rajput dan elit politik Hindu lainnya.
Islam bukan kekuatan pertama yang dapat menguasai wilayah ini, tetapi dengan berkuasanya Islam di wilayah tersebut selama 3 abad lamanya, ternyata Islam mampu memberikan kontribusi bagi kebudayaan setempat. Karena wilayah ini terdiri dari berbagai macam ras, keturunan, dan golongan, sehingga mengakibatkan wilayah ini mudah untuk dikuasai oleh kekuatan dari orang luar, di antaranya Islam. Dengan demikian, maka tak aneh jika dikatakan bahwa Muslim di sana begitu heterogen, baik dalam kelompoknya, bahasa, dan budayanya. Untuk melihat lebih jauh tentang Islam di Asia Selatan, maka saya akan menjelaskan beberapa negara di kawasan Asia Selatan. Yang pertama adalah negara India. Negara India ini sebenarnya Islam itu sudah dikenal oleh India dengan sebutan Sind. Pada masa Khalifah Al-Walid, ketika pemerintahan Islam berpusat di Damaskus, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Abbasiyah, ekspansi wilayah tidak begitu kuat di wilayah India karena fokus terhadap pusat pemerintahan di Baghdad, tetapi Bani Abbas mengirim orang Turki dan memberikan keleluasaan kepada orang-orang Turki untuk menguasai India. Salah satunya adalah Mahmud Ghazna yang kemudian mendirikan dinasti di sana. Masyarakat India masuk Islam tanpa adanya paksaan dan melalui masa perperangan seperti wilayah lainnya. Thomas W. Arnold membagi masyarakat Islam di India menjadi 2 golongan, yakni yang pertama ada golongan keturunan asing yang datang ke India membawa Islam sebagai agamanya. Kedua, golongan penduduk asli yang semula memeluk agama lain dan kemudian masuk Islam melalui berbagai cara dakwah secara bertahap dalam periode tertentu. Golongan ini dibagi atas 3 kelompok, yaitu ada pertama yang terbesar dan terpenting ialah kaum pendatang yang berasal dari daerah barat laut, terutama yang berdiam di Sind dan Punjab. Yang kedua, keturunan kaum bangsawan dan tentara Islam, terutama berdiam di bagian utara serta sebagian Dacha. Yang ketiga, mereka yang berada di sepanjang perbatasan barat, pada umumnya mereka keturunan Arab yang datang ke India melalui jalan laut. Sejak ekspedisi pertama bangsa Arab diutus ke India pada abad ke-15, sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sampai abad ke-18, serentetan penyerbuan Muslim selalu memasuki India dari arah barat atau barat laut. Termasuk diantaranya para pendiri kerajaan besar. Di samping mereka yang menggambarkan mencari pengalaman, dakwah di India Selatan dimulai pada abad ke-7 ketika kelompok pedagang Arab dan jalanannya ke Tiongkok atau ke Cina mampir atau mengambil barang dagangannya di India. Di antara mereka yang menetap dan mengawini penduduk setempat. Kemunduran kekuasaan Mughal di India menyebabkan bangkitnya sejumlah gerakan revivalis. Di antara yang sangat berpengaruh sekali adalah Shah Waliullah di Delhi. Dalam gerakannya beliau menolak penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat India dan menuduh sinkretisme yang keterlaluan dalam faham sufi dan menyerukan kemurnian Islam. Shah Waliullah ini tidak membasmi faham sufi, tetapi memberikan warna baru dan memurnikannya. Perkembangan dakwah Islam di daerah pelosok India didasari pada revivalisme Islam. Di antaranya Syed Ahmad Khan dan gerakan Aligarh yang dipimpinnya. Cara pergerakannya bersifat loyal dalam bentuk politik. Pada tahun 1930 Masehi, warisan modernisasi Ahmad Khan memberikan jalan bagi pertimbulan nasionalisme Muslim pada Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Para pemuka politik yang menyerukan pemisahan negara Muslim yaitu Pakistan.
Baiklah, setelah negara India, kami akan membahas tentang negara Pakistan. Pakistan didirikan berdasarkan gagasan bahwa umat Muslim India telah membentuk sebuah bangsa dan berhak atas tanah air teritorial mereka sendiri. Pakistan terdiri dari wilayah Sindh, Balochistan, provinsi perbatasan barat laut. Sebagian wilayah Punjab dan Bengal terdiri dari masyarakat yang belum pernah membentuk sebuah bangsa dan memiliki keragaman etnik dan bahasa. Negara Pakistan terwujud dengan dua konsep berbeda. Apa yang dimaksud dengan Muslim? Elit politik memandang Islam sebagai identitas komunal dan identitas nasional yang mengkosongkan kandungan keagamaannya. Sebagian besar penduduk yang dipimpin ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya mengharapkan sebuah negara di mana undang-undang dasarnya, institusinya, dan kehidupan sehari-harinya harus dikuasai oleh syariat dan norma-norma Islam. Problem utama yang dihadapi Pakistan adalah menciptakan sebuah identitas nasional yang serasi dengan realitas perbatasan wilayah politik yang baru dan menciptakan sebuah rezim yang diakui oleh penduduknya, yang berbeda secara etnis, ideologis, linguistik, dan perbedaan agama yang sangat tajam. Karena semenjak pendirian negara tersebut, seruan atau dakwah terhadap Islam belum mampu mengatasi permasalahan mengenai bentuk Islam yang harus dikembangkan. Di Pakistan terdapat sejumlah konstitusi, sejumlah pemerintahan sipil, sebuah rezim militer. Negara ini disatukan melalui kekerasan militer, melalui administrasi yang kuat dan melalui bergaining di antara sejumlah kelompok dan tidak berdasarkan kedalaman identitas nasional. Rezim militer Pakistan yang dipimpin oleh Jenderal Zia-ul Haq didukung oleh Jamaat al-Islami berusaha kembali mendasarkan otoritasnya atau sikap pro-Islam. Pemerintahan memberlakukan hukum tradisional Islam, melarang perjudian dan penggunaan alkohol, dan membentuk sistem peradilan baru. Gerakan pembaruan yang berlangsung Pakistan lebih menekankan pada totalitas sistem Islam atau nizam Islami yang mengisyaratkan sebuah pemerintahan dan perekonomian Islam. Dalam hal ini adalah perbaikan dalam kehidupan sosial ekonomi dengan menghilangkan sistem perekonomian riba dengan membentuk badan-badan kerjasama bagi hasil seperti National Investment Trust atau Badan Investasi Nasional, House Building Finance Corporation atau Koperasi Perdanaan Pembentukan Rumah, dan Small Business Finance Corporation atau Koperasi Perdanaan Usaha Kecil. Demikian, sebuah sistem perbankan Islam terbukti sangat menguntungkan, walaupun pada akhirnya menghadapi problem karena terbatasnya modal dan kerasnya persaingan dengan institusi lain yang menggunakan sistem perhitungan bunga. Demikian Islam digunakan untuk membangkitkan semangat solidaritas nasional. Yang ketiga yaitu Bangladesh. Umat Islam sudah menginjakkan kakinya di Bangladesh sejak zaman Umar bin Khattab. Bangladesh tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Konstitusi 1972 dinyatakan bahwa prinsip dasar negara Bangladesh adalah sekuler dan melarang partai politik yang dibentuk berdasarkan afiliasi agama. Pada tahun 1975, Presiden pertama Bangladesh, Mujibur Rahman, diganti oleh Ziaur Rahman pada tahun 1975 sampai 1981 Masehi. Pada tahun 1977, Ziaur Rahman mengganti pasal sekularisme dalam Konstitusi 1972 dan menggantinya dengan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada masa ini juga dibentuk Departemen Agama, Dewan Islam, dan merencanakan pendirian Universitas Islam. Ziaur Rahman diganti oleh H.M. Ershad pada tahun 1982 sampai dengan 1991 Masehi. Pada tahun 1988, Dewan Nasional mengesahkan amandemen konstitusi yang menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi agama negara Bangladesh. Sinkretisme Islam dengan Hindu menjadi corak keagamaan Islam masyarakat dakwah atau rural di Bangladesh. Sinkretisme agama di Bangladesh tergolong parah karena sampai terjadi pertukaran ibadah. Hal itu dapat dilihat dalam khutbah-khutbah atau pertunjukan-pertunjukan dan dukun-dukun penyembuhan penyakit dengan menggunakan kekuatan yang diambil dari Al-Quran dan Krishna dalam ajaran agama Hindu.
Keadaan yang demikian menimbulkan jarak atau kesenjangan antar agama yang dianut oleh muslim kelas bawah, masyarakat setempat dengan muslim kelas atas. Masyarakat yang mengaku berasal dari Timur Tengah, keadaan ini menjabatani oleh tokoh-tokoh agama dengan memperkenalkan ajaran ortodoks Islam dan mengharmoniskan Hindu dengan Islam melalui pengenalan ajaran mistis dan tradisi. Kondisi yang demikian juga menimbulkan munculnya gerakan-gerakan Islam di Bangladesh. Adapun gerakan-gerakan tersebut yaitu 1. Gerakan Faraidi, yaitu muncul tahun 1818 dimotori oleh Haji Syarifullah. Misi gerakan ini mengajak kaum muslim setempat untuk meninggalkan Islam Sufi dan menjauhkan diri dari kebiasaan serta kepercayaan yang tercemari oleh Hindu. Yang kedua, Thariqah Muhammadiyah. Gerakan ini menyerupai gerakan Wahabiyah di Arab Saudi. Gerakan ini dipimpin oleh Ahmad Syahid bersama kaum pejuang petani. Gerakan ini menekankan kekuatan yang ketat pada syariah dan tidak mencampur adukan dengan kebudayaan setempat. Yang terakhir yaitu Tarekat Qadariyah, yaitu mayoritas rakyatnya adalah Islam Sunni mazhab Hanafi. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.